Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial untuk bagaimana kita membuat voucher menggunakan Micmon yang sudah include di dalam pembelian paket anti ribet Mikrotik untuk voucheran, ya. Nah, terima kasih buat yang sudah beli di Kailani. Saya ucapkan terima kasih banyak atas loyalitas kalian dan kepercayaan untuk memilih Kailani sebagai jasa settingnya. Nah, hari ini saya membuat video ini untuk tutorial membuat paketan khusus untuk unlimited 3 jam 2000. Ini adalah satu voucher untuk satu handphone atau satu device, ya, bisa laptop ataupun komputer. Nah, untuk trio ini satu voucher untuk 3 HP dan party 5 HP ini untuk satu vouchernya untuk 5 HP. Ya, jadi sekarang saya akan membuat tutorialnya terlebih dahulu. Pertama-tama kita download dulu Micmon yang sudah saya berikan melalui Google Drive ataupun email. Setelah itu kita ekstrak. Nah, setelah diekstrak, kita akan mendapatkan folder Micmon server. Kita double klik, kita buka. Lalu kita masuk ini di Micmon server X-nya. Nah, di sini terbuka dan sudah ada warna hijau ya, kedip-kedip ini berarti dia servernya online. Kalau misal servernya offline, bisa kita klik start servernya ini. Setelah selesai kita buka open Micmonnya. Nah, di paketan yang sudah saya berikan itu di dalamnya sudah ada router listnya. Di sini kita bisa lihat dulu. Ya, di sini settingannya sudah saya setting. Kita tes ping oke. Lalu kita konekkan ya. Nah, kalau misal mau rubah username passwordnya, misal di sini mikrotiknya dirubah, passwordnya mikrotik itu dirubah, jadi di sini juga harus dirubah ya. Jadi di bagian mikrotik ini adalah untuk settingan kita login ke mikrotik. Nah, Micmon data ini untuk nanti vouchernya, misal hotspot name-nya itu wifi kita, sinyal wifi-nya adalah kedai 13, jadi kita ganti dengan kedai 13 seperti ini ya. Terus save, ping lagi, terus connect. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam dashboardnya Micmon. Dashboard Micmon ini untuk membuat voucher, kita harus membuat user profile-nya terlebih dahulu. Yang pertama adalah membuat user profile-nya untuk yang ini ya, unlimited paket-paket ini dulu ya. Jadi ini adalah pondasinya. Pondasinya itu adalah paket dan masa aktif ini. Ya, dan segala macam ini adalah pondasinya. Oke, kita buat dulu pondasinya di sini menggunakan user profile. Terus add profile. Nah, di nama ini yang pertama adalah paket unlimited 3 jam. Kita buat 3 jam. Nama ini sesuaikan atau samakan dengan nama paket yang ada di settingan masing-masing ya. Jadi setiap wilayah pasti mempunyai harga dan paket yang berbeda. Nah, address poolnya ini kita bisa cek dulu di Winbox. Caranya kita ke IP, terus hotspot, lalu kita ke server. Kita lihat address poolnya. DHCP poolnya ini adalah pool kosong ya. Jadi biasanya saya menggunakan pool kosong atau namanya DHCP voucher. Nah, untuk paket 3 jam, satu voucher itu dapat digunakan oleh satu orang. Jadi kita share usernya ini, kita isi satu. Paket limitnya, karena di sini saya menggunakan limit 512 kilobit per second kbps ya. Dan downloadnya itu saya menggunakan 1 mega. Nah, di sini ada rate limitnya upload download. Jadi di sini uploadnya 512 dan downloadnya 1 mega.
Expired modenya kita pilih remove and record biar penjualan kita tercatat oleh sistem. Jadi voucher yang sudah habis nanti akan dihapus lalu disimpan. Dihapus, yang disimpan itu data penjualannya. Nah, paket 3 jam ini validity-nya atau masa aktifnya adalah 3 jam. Berarti kita menggunakan format validity. Ya, kalau kita tulis 3 jam itu salah. Karena jam itu menggunakan hours. Yang ini ya. Berarti kita menggunakan 3H. Kita lihat harganya adalah 2000. Selling price-nya kosongin gak apa-apa. Nah, di log usernya ini lebih baik di disable karena apa? Di laptop atau di beberapa handphone mereka mempunyai MAC address random, jadi bisa berubah-ubah. Jadi biar nggak nanti ke lock vouchernya di salah satu user atau di salah satu voucher di handphonenya ke lock, jadi ini di disable aja. Kalau di enable ini benar-benar satu handphone satu MAC address. Nah, kalau dari HP-nya itu MAC address yang berubah, dia nggak bisa login lagi. Jadi di disable aja. Nah, parent kiwinya pilih ke BW voucher atau ke BW total, lalu kita save. Setelah itu kita lanjut ke paket yang selanjutnya, paket kedua. Ini sama. Caranya tinggal kita add. Terus kita tulis paket 8 jam. Pilih DHCP pool 1, ininya 1, share usernya 1 ya. Ini 512 KB per 1 mega. Nah, expired modenya seperti biasa, remove dan record, validity-nya 8 jam. Price-nya itu harganya 5000. Dan ini disable, parent kiwinya BW voucher. Nah, sekarang kita lanjut ke paket voucher yang ketiga. Itu adalah trio HP ya. Trio HP 3 jam, jadi di sini adalah paket trio 3 jam. Address poolnya kosong. Nah, ini share usernya, karena ini trio adalah 3 handphone, jadi kita isikan share usernya 3. Rate limitnya 512 per kilobyte per 1 Mbps ya. Nah, expire modenya itu remove dan record, validity-nya itu 3 jam. Dan harganya itu adalah 5000. Nah, ini 5000. Disable biar tiga-tiganya bisa masuk, dan ini BW voucher sama saja. Jadi intinya cara pembuatan user profilnya ini sama, tergantung kita mau membuat vouchernya itu berapa user yang bisa connect. Karena di sini ada 3 handphone atau 3 device, di sini kita isikan 3. Satu vouchernya bisa digunakan 3 ya. Share ini adalah dibagi atau dapat digunakan oleh user 3 orang. Oke, kita save. Dan selanjutnya kita membuat yang lainnya adalah party 8 jam ya. Party 8 jam. Nah, di sini poolnya kita kosongkan, share usernya 5. Di sini tetap sama 15 KB per 1 Mbps. Expertnya remove dan record, validity-nya itu kita isikan 8 jam atau 8 hours. Harganya adalah 20.000. Selling price kosongin, log usernya di disable, ininya BW voucher. Nah, sekarang kita sudah selesai membuat fondasi untuk voucheran kita, di mana paket-paketnya sudah kita buat di sini. Ya, di sini terlihat share usernya 1 dan yang ini 3, 5. Udah bener ya. Rate limitnya sudah diisi, validity-nya sesuai, harganya juga sesuai. Nah, sekarang kita membuat usernya atau kita generate usernya. Klik saja generate ya. Jadi dari user terus kita klik generate. Nah, kita lihat di sini kalau misal desain vouchernya itu seperti ini ya, kita cek dulu ke setting. Nah, terus di sini ada yang namanya template editor. Kita cek dulu apakah sudah sesuai logonya.
Nah, di sini masih Micmon ya. Berarti ini logonya belum kita gunakan, belum kita upload. Berarti di sini kita bisa upload logo. Format file name harus logo kailani.png ya. Di sini harus .png. Jadi saya akan menggunakan logonya Kailani. Nah, di sini kita rename dulu seperti ini. Nah, sudah selesai, kita upload ya. Kita cek lagi di sini, kita lihat logonya sudah berubah, terus kita save. Nah, setelah itu kita generate user ke hotspot user generate. Dengan settingan logo yang tadi, kita bisa membuat sekitar 21 voucher di ukuran kertas A4. Untuk servernya kita pilih hotspot 1, username sama dengan password, karena kita di sini menggunakan kode voucher. Tidak ada username dan passwordnya, jadi kita menggunakan voucher saja. Name length ini adalah random acak. Jadi acak randomnya itu maksudnya gini. Kode yang diacak itu ada 8 digit atau 3 digit, terserah kita ya. Di sini saya menggunakan 3 digit karena prefixnya mau saya isi dengan sesuai nama paket yang mau saya gunakan. Di sini 3 jam, jadi saya pakai prefixnya 3H. Setahu saya atau pengalaman saya, di sini kita name length-nya maksimal 8. Jadi kalau misal di sini sudah 5, kita bisa isikan 5. Di sini kan ada 2 prefixnya. Nah, di sini diisi 5 ya, atau diisi 6. Nanti akan ada 8 digit gitu. Nah, karakternya ini kita bisa pilih untuk acak, abjad, dan angkanya itu kecil atau kapital semua, atau ada yang besar kecil. Tapi di sini ada yang dengan angka dan alfabetnya kecil ya. Di sini kita bisa lihat, atau random angka aja. Kita bisa pilih. Di sini saya menggunakan yang abjad dan angka, tapi yang kecil. Nah, profilnya saya menggunakan pakai 3 jam karena di sini 3H prefixnya. Time limitnya ini, time limit ini banyak yang bingung. Jadi time limit itu adalah waktu atau batasan waktu kita bisa menggunakan vouchernya. Jadi sangat disarankan time limit ini menyesuaikan dengan masa aktifnya, kecuali kita mau membuat time limit yang berbeda. Misal waktu penggunaannya dibatasi hanya 3 jam, tetapi masa aktifnya itu ada 6 jam. Jadi kita bisa online selama 3 jam kapanpun itu, selama durasi masa aktifnya masih ada ya. Jadi time limit ini lebih kecil dari validity. Nah, validity-nya tadi kan 3 jam. Jadi kita buat 3 jam saja, 3H. Ini validity-nya harus lebih kecil atau sama dengan validity-nya. Nah, komennya ini berfungsi untuk jika kita nanti salah membuat voucher, kita bisa menghapus by comment. Ini pakai 3H, jadi saya kasih komen 3H. Oke, di sini kita lakukan generate. Ya, sini time limitnya sudah saya buat 3 jam, data limitnya saya kosongin karena saya nggak mau membatasi penggunaan limitnya atau alias unlimited. Jadi saya nggak menggunakan FUP, di sini adalah unlimited. Setelah kita generate, kita print. Nah, di sini untuk ukuran A4 itu masih bisa sebenarnya 1 baris lagi, tapi beberapa customer ada yang kepotong. Jadi saya sarankan 21 voucher saja untuk 1 lembar A4. Atau bisa di setting marginnya minimum. Nah, kalau minimum ini nanti dia akan mepet semuanya, bisa lebih banyak lagi. Karena di sini saya menggunakan default saja. Oke, setelah itu kita klik print. Jangan lupa dipilih ininya dulu, destination printernya. Kalau saya menggunakan PDF karena saya nggak punya printer dan saya ngeprintnya di luar. Jadi ini saya klik Microsoft Print to PDF ya.
Ini saya print, jadi nanti akan generate PDF di mana kita mau menyimpannya. Nah, ini tadi generate usernya sudah selesai, dan itu semua masuk ke user list. Jangan takut, untuk voucher yang sudah kita generate tidak akan hangus sebelum digunakan. Ya, jadi nanti voucher ini akan berlaku jika sudah dia login, dihitung dari uptime-nya. Jadi selama dia belum vouchernya ini belum digunakan, masih bisa digunakan sampai kapanpun sebelum uptime-nya ini berjalan, gitu ya. Nah, itu adalah tutorial untuk mengenerate user, karena semuanya generate-nya ini sama, langkah-langkahnya itu sama. Jadi saya buat satu kali aja untuk tutorial generate-nya. Baik, terima kasih. Jika masih ada kesulitan bisa komen di bawah atau direct langsung WhatsApp ke nomor saya yang ada di paketan itu. Ya, nanti akan saya respon. Baik, terima kasih. Semoga tercerahkan untuk tutorial membuat vouchernya. Semoga bermanfaat dan semoga usahanya sukses semuanya dan berjalan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.